我可以感受到灵力了。给我这么多灵草，你太爷爷。现在是三星拳。 Kembali kepada Ye Peng, pada saat ini Ye Peng dan Xiao Lingling nampak mengeluarkan semua harta yang ada di dalam cincin penyimpanan Nang Hongli. Kemudian Xiao Lingling dan Ye Peng dibuat terkejut karena ternyata harta yang ada di dalam cincin penyimpanan tuan muda keluarga Nang Hong itu sangatlah melimpah. Namun di saat itu seorang penjaga datang dan mengatakan bahwa Tuan Xiao ingin bertemu dengan Ye Peng untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Ye Peng kemudian menemui Tuan Xiao dan merasakan aura kuat ranah Suan dari Tuan Xiao. Tuan Xiao mengatakan karena Ye Peng telah menyelamatkan hidupnya dan juga telah menyingkirkan pengkhianat keluarga Xiao, dia pun bertanya harta apa yang diinginkan oleh Ye Peng sebagai hadiah. Tetapi Ye Peng tidak menginginkan hadiah apapun karena dia melakukan ini dengan tulus sebagai teman dari Xiao Lingling. Tetapi Tuan Xiao sepertinya tidak ingin berhutang budi kepada Ye Peng. Ye Peng tidak ingin hadiah, tetapi dia ingin bertanya dari mana Tuan Xiao mendapatkan luka sebelumnya. Tuan Xiao cukup heran mengapa Ye Peng ingin mengetahui hal tersebut. Ye Peng lalu menjelaskan bahwa racun ini mengandung aura binatang iblis dan jejak racun ini tidak dapat dipahami oleh Ye Peng dan dia juga ingin tahu siapa yang melakukan ini. Tuan Xiao menjelaskan bahwa ini bukan binatang iblis biasa, tetapi binatang iblis puncak tingkat 9. Waktu itu dia dan penguasa keluarga Nang Hong tidak bisa mengatasinya, yang membuatnya terluka parah. 果然是战玄境强者，铲出了一级，想要事情，我是非劝不可了。还有一丝我看不透的毒。的妖兽是9阶巅。 Sesaat kita pun diperlihatkan adegan di mana Tuan Xiao terluka parah oleh monster waktu itu. Tuan Xiao mengatakan bahwa tidak mungkin aliansi 100 herbal atau keluarga Nang Hong yang melakukan ini, karena Dr. Yu juga merupakan teman lamanya. Namun Ye Peng berpikiran bahwa mereka hanyalah bidak catur yang ditetapkan oleh orang lain. Ye Peng lalu bertanya apakah Tuan Xiao pernah mendengar tentang Istana Dao 9 Surga. Tuan Xiao tahu tentang Istana Dao 9 Surga, tetapi tidak mungkin Istana Dao 9 Surga berniat jahat kepadanya, karena dia tidak pernah menyinggung mereka. 不设任何争端，况且于是竟然知道9天道功。 Namun di saat itu tiba-tiba Xiao Lingling datang dengan tergesa-gesa. Dia mengabarkan bahwa seseorang telah datang dengan marah ke keluarga Xiao-nya. Di luar terlihat Nang Hongli membawa ayahnya yang bernama Nang Hongjian, patriark dari keluarga Nang Hong. Dia mendobrak pintu masuk keluarga Xiao dan lalu ingin menyerang penjaga keluarga Xiao. Tetapi kemudian dihentikan oleh sebuah serangan yang dilepaskan oleh Tuan Xiao. Nang Hongjian nampak terkejut ketika melihat Tuan Xiao yang bisa pulih begitu cepat. Nang Hongli langsung meminta agar keluarga Xiao menyerahkan cakram Tianxuan miliknya. Namun Ye Peng langsung menjawab bahwa kamu sudah kalah bertarung, sangat kurang ajar untuk memintanya kembali. Dan juga, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao karena pertaruhan tersebut dilakukan oleh mereka berdua. Saat ini kepercayaan diri Nang Hongli meningkat karena ayahnya ada di sisinya. Dia pun meminta Ye Peng untuk segera mengembalikan cakram Tianxuan miliknya. Tetapi Ye Peng tidak takut dengan ayah Nang Hongli, sehingga membuat para prajurit keluarga Nang Hong itu pun menyerang Ye Peng. Ye Peng sebenarnya sedikit malas untuk melawan orang-orang lemah ini lagi, dan lalu berkata apakah tidak ada orang kuat lainnya dari keluarga Nang Hong. Kemudian Ye Peng bertarung dengan prajurit itu dan terus-menerus mengayunkan pedangnya, dan setiap satu ayunan pedang satu prajurit pun langsung tumbang. Melihat prajuritnya dikalahkan dengan mudah, Nang Hongjian cukup terkejut karena dia sebelumnya telah meremehkan kemampuan bocah di depannya. Tetapi menurutnya hanya kekuatan itu masih jauh untuk bisa menandinginya. Kemudian dia pun mengambil inisiatif untuk menyerang. Di bawah serangan itu, seketika Ye Peng pun dipaksa untuk mundur.
Namun di saat Tuan Xiao ingin membantu, Ye Peng langsung menghentikannya karena dia ingin bertarung melawan praktisi yang lebih kuat darinya. Teknik pedang penghancur juga teknik garis keturunan dirilis oleh Ye Peng, tetapi itu dihina sebagai trik kecil oleh Nang Hongjian. Namun setelah kedua serangan mereka bertabrakan, Nang Hongjian dipaksa mundur 2 langkah ke belakang. Melihat ayahnya dibuat mundur 2 langkah, Nang Hongli terkejut. Bahkan Nang Hongjian sedikit heran. Akhirnya Nang Hongjian mulai bertarung dengan serius. Jurus pedang api musim panas langsung dirilis olehnya. Tekanan aura yang keluar dari jurus ini bahkan membuat Xiao Lingling tampak tidak tahan. Melihat serangan itu, Ye Peng juga memiliki ekspresi yang serius. Dia lalu memusatkan kekuatannya di ujung kedua jarinya dan langsung bertabrakan dengan serangan yang dilepaskan oleh Nang Hongjian. Tetapi di saat itu, sebuah harta bernama Cakram Gyok pembaca roh muncul dan langsung membatalkan kedua serangan tersebut. Disusul dengan kedatangan Dr. Yu yang langsung menengahi baku hantam antar mereka berdua. Dr. Yu mengatakan bahwa dia di sini untuk Ye Peng, tepatnya untuk belajar teknik jarum emas dan juga alkimia kepada Ye Peng. Ye Peng mau-mau saja mengajarinya, tetapi sekarang dia sedang ditargetkan oleh seekor anjing, jadi dia sedikit sibuk. Segera Dr. Yu pun berjalan ke arah Nang Hongjian dan meminta Nang Hongjian untuk jangan menargetkan Ye Peng lagi, karena Ye Peng sekarang telah menjadi tamu kehormatan dari aliansi 100 herbalnya. Dan jika Nang Hongjian masih memaksa, maka dia berarti menantang aliansi 100 herbalnya. Xiao Lingling menambahkan tidak hanya menantang aliansi 100 herbal, tetapi juga keluarga Xiao. Segera Nang Hongjian menarik niat membunuhnya karena dia tidak ingin menyinggung 2 paksi secara sekaligus. Dia lalu bertanya-tanya kemampuan apa yang dimiliki Ye Peng sehingga membuatnya menjadi tamu kehormatan aliansi 100 herbal. Xiao Lingling lalu menjelaskan bahwa Ye Peng adalah dewa pil dari kerajaan Yunwu. Tentu saja Nang Hongjian tidak percaya hanya dengan kata-kata dari Xiao Lingling. Ye Peng pun diminta untuk mengeluarkan beberapa keahliannya agar membuat Nang Hongjian percaya. Ye Peng setuju dan dia pun lalu mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya ke seorang penjaga yang tidak bisa berkultivasi. Penjaga itu ragu-ragu sejenak apakah dia harus menelannya atau tidak. Xiao Lingling lalu meyakinkan penjaga itu bahwa pil itu tidak akan menyakitinya. Akhirnya penjaga itu pun mengkonsumsi pil tersebut dan seketika energi spiritual menyebar keluar dari tubuhnya. Penjaga itu sangat senang, akhirnya dia bisa mulai berkultivasi. Tetapi Nang Hongli nampak mencibir karena menurutnya buah roh saja bisa melakukan hal itu. Tetapi sebelum Nang Hongli menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba penjaga itu pun menerobos ranah dan bahkan secara langsung menerobos ranah meridian tingkat 3. Nang Hongli dibuat benar-benar tidak percaya. Dia pun mencoba menyerang penjaga tersebut, tetapi kemudian serangannya diblokir oleh penjaga tersebut. Xiao Lingling tidak bisa menahan tawa karena Nang Hongli yang merupakan ranah Suan bisa dipukul mundur oleh ranah meridian tingkat 3. Ini sangat memalukan. Nang Hongli marah, tetapi kemudian dia ditampar oleh ayahnya sendiri karena telah membuat malu keluarganya. Nang Hongjian kemudian melangkah maju dan berkata bahwa selama Ye Peng memberikan 500 pil seperti sebelumnya kepadanya, maka dia akan melupakan masalah ini dan memberikan cakram Tian Xuan. Tetapi jelas Ye Peng menolak karena dia memenangkan harta ini dengan adil dan jujur di arena. Tetapi Ye Peng kemudian berkata lagi, 3 hari dari sekarang Ye Peng menantang Nang Hongjian untuk bertarung di arena dengannya. Dan selama Nang Hongjian menang, maka Ye Peng akan mengembalikan cakram Tian Xuan dan juga akan menjadi alkemis gratis selama 1 tahun untuk keluarga Nang Hong. Mendapati tantangan itu, Nang Hongjian pun setuju dan untuk sementara masalah ini pun selesai.
小友给我南宫家50。3日后擂台，你赢。好，求之不。 Setelah kejadian itu, terlihat Tuan Xiao yang mengirim banyak ramuan kepada Ye Peng agar Ye Peng nanti tidak kalah di saat bertarung di arena. Xiao Lingling mengatakan bahwa kakek buyutnya telah mengeluarkan banyak hartanya untuk Ye Peng. Ye Peng kemudian menawari Xiao Lingling untuk belajar alkimia. Tentu saja Xiao Lingling sangat setuju karena dia sangat ingin bisa untuk membuat pil kecantikan. 1 hari pun telah berlalu, tetapi Xiao Lingling masih saja belum bisa mempelajari alkimia dan pemurnian yang dia lakukan terus-menerus saja meledak. Xiao Lingling pun akhirnya pusing dan dia pun jatuh ke pelukan Ye Peng. Di saat yang bersamaan, Tuan Xiao juga datang ke sana dan salah paham ketika dia melihat Ye Peng memeluk cucu kesayangannya itu. Ye Peng kemudian langsung ditarik oleh Tuan Xiao keluar. Xiao Lingling ingin menjelaskan, tetapi dia tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk bisa menjelaskannya. Aura Ranah Xuan yang menakutkan langsung merembes keluar dari tubuh Tuan Xiao. Seketika aura menakutkan itu pun menekan Ye Peng. Akan tetapi kemudian, hal yang mengejutkan Tuan Xiao pun terjadi, yang mana aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Peng, yang langsung menahan aura Tuan Xiao. Tuan Xiao lalu menyadari bahwa Ye Peng dapat mengontrol 2 atribut yang berlawanan secara bersamaan, yaitu atribut api dan es. Tetapi ternyata Tuan Xiao salah, karena ternyata bukan hanya 2 atribut, tetapi Ye Peng mengeluarkan 3 atribut secara sekaligus, yaitu api, es, dan petir. Tetapi keterkejutan Tuan Xiao tidak berhenti hanya di sana, karena sesaat kemudian Ye Peng berhasil menerobos ranah bidan tingkat 11. Tuan Xiao benar-benar dibuat tercengang, karena bahkan jenius terbaik di wilayah tengah hanya mencapai tingkat 10, tetapi Ye Peng saat ini telah mencapai tingkat 11. Dan jika sampai Ye Peng bisa mencapai tingkat 12, maka Tuan Xiao benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa berkata, monster macam apa Ye Peng ini? Tetapi kemudian terobosan Ye Peng berhenti dan nampak belenggu surgawi juga telah membelenggunya lagi. Terakhir kali Penatua Pu yang memotong belenggu ini untuk Ye Peng. Dan sekarang, Ye Peng sepertinya harus memotongnya sendiri. Ye Peng lalu memberi hormat kepada Tuan Xiao dan berterima kasih. Karena berkat Tuan Xiao dia bisa menerobos. Dan setelah kejadian ini, terlihat sikap Tuan Xiao pun berubah drastis. Dan dia malah menitipkan Xiao Lingling kepada Ye Peng. Dan juga berkata kepada Xiao Lingling untuk terus mendekati Ye Peng dan jangan membiarkannya lari ke pelukan wanita lain. Karena potensi Ye Peng sungguh luar biasa, dan jika dia bisa menjadi menantu dari keluarga Xiao, maka keluarga Xiao pasti akan melambung tinggi di seluruh wilayah tengah. Xin kemudian berpindah kepada Aula Hitam. Terlihat Sheng Yan menyadari bahwa Ye Peng tidak bisa dikendalikan oleh Aula Hitamnya, dan dia pun memerintahkan bawahannya untuk segera mengirim orang untuk membunuh Ye Peng.